Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sufran Syauri Majinang, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4, akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema pembelajaran. Pembelajaran menurut para ahli. Menurut Battleground, pembelajaran adalah partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran yaitu interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Langkah-langkah prinsip pembelajaran. 1. Menentukan topik yang dapat dipelajari oleh siswa sendiri. 2. Memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. 3. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pernyataan yang menunjang proses pemecahan masalah. Yang keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan kebersihan, dan melakukan revisi. Selanjutnya, prinsip pembelajaran menurut Tim Jati dan Mujiono. 1. Perhatian dan motivasi, yaitu guru harus merancang tindak pembelajaran untuk membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Cara yang dapat ditempuh guru untuk membangkitkan perhatian siswa yaitu 1. Metode penyampaiannya yang bervariasi. 2. Menggunakan media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang 3. Penggunaan gaya bahasa yang segar. Dan 4. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, cara untuk membangkitkan motivasi siswa yaitu 1. Memilih contoh-contoh relevan dengan siswa. Yang kedua, menghargai pendapat siswa. Yang ketiga, menghindari komentar negatif kepada siswa. Yang keempat, memberikan hadiah kepada siswa yang menunjukkan prestasinya. Prinsip yang kedua yaitu keaktifan, yaitu guru berupaya untuk memberikan kesempatan yang mendorong siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses, mengelola, dan memperoleh pelajarannya. Dalam prinsip ini, guru dapat melakukan 1. Membuat kesempatan untuk bertanya kepada siswa. 2. Merespon secara positif semua pertanyaan siswa. Yang ketiga, memberi tugas-tugas secara individual maupun kelompok. Yang keempat, mendiskusikan bersama hasil dari tugas-tugas tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau mengalami, yaitu keterlibatan siswa secara langsung, baik fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tujuan ini, guru harus dapat melakukan 1. Melibatkan secara langsung siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua, menciptakan peluang yang mendorong siswa untuk bereksperimen. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam merangkum dan prinsip pembelajaran yang keempat yaitu pengulangan, yaitu guru diharapkan mampu memilah kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pada prinsip ini, guru dituntut untuk merancang pelaksanaan pengulangan, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, merancang kegiatan pengulangan yang bervariasi. Prinsip pembelajaran yang kelima yaitu tantangan, yaitu guru perlu menciptakan situasi pembelajaran yang menantang siswa. Yang keenam, balikan dan penguatan, yaitu guru perlu memberikan balikan dan penguatan sesuai karakteristik siswa. Yang ketujuh, perbedaan individual, yaitu guru perlu memberikan layanan sesuai dengan karakteristik individual siswa. Baiklah, masuk ke slide berikutnya kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Jadi, metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.
Jadi secara mudahnya dapat kita artikan bahwa metode sama dengan cara. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah pengertian dari metode pembelajaran. Selanjutnya ada macam metode pembelajaran. Jadi dalam metode pembelajaran itu ada banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini sering kita jumpai ya. Nah, metode ceramah ini adalah penjelasan yang disampaikan secara verbal. Namun, perlu diperhatikan, dalam memberikan metode ceramah ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Apa saja? Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan baik dari segi kata-kata maupun dari segi volume. Yang kedua adalah penggunaan contoh. Penggunaan contoh ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada peserta didik. Yang ketiga adalah penekanan. Di sini berarti guru harus memusatkan perhatian pada materi yang diajarkan. Jadi mengurangi informasi-informasi yang kurang penting sehingga peserta didik bisa fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat adalah pemberian umpan balik. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan guru memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Sehingga diharapkan seluruh peserta didik ini mampu memahami materi secara baik. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Ini adalah metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, dan pertanyaan ini sebagai perangsang terhadap suatu informasi. Yang ketiga adalah metode diskusi. Biasanya metode diskusi ini diterapkan dalam pembelajaran interaktif. Dalam diskusi ini diperlukan keaktifan seluruh siswa. Nah, dalam metode diskusi ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, penentuan modifikasi sikap. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Selanjutnya ada juga metode kerja kelompok. Metode pembelajaran dengan kerja kelompok merupakan pemecahan masalah dan penyelesaian tugas yang dilakukan secara berkelompok oleh peserta didik. Yang kelima adalah metode simulasi. Metode ini biasa dilakukan untuk memperoleh keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang suatu konsep tertentu. Yang keenam adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang digunakan untuk memperlihatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Yang ketujuh adalah metode tugas. Pemberian metode tugas dilakukan dengan maksud melatih analisa siswa tentang pelajaran tertentu, pemecahan masalah, klarifikasi masalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu panutan yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sehingga tercapai sasaran belajar. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran, yang pertama adalah pengorganisasian siswa. Di sini dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran secara individual, yang kedua adalah pembelajaran secara kelompok, dan yang ketiga adalah pembelajaran secara klasikal. Nah, pembelajaran secara klasikal ini merupakan pembelajaran yang paling efisien dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan guru yang utama. Yang kedua adalah posisi guru dalam pengolahan pesan. Pesan tersebut berupa wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penyampaian pesan oleh guru ini bisa berupa yang pertama adalah strategi exposure. Dalam hal ini, guru aktif menyampaikan pesan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Yang kedua adalah strategi inquiry. Di sini adalah kondisi sebaliknya, di mana para siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pencapaian kemampuan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah pengolahan pesan. Ada 2 jenis pengolahan pesan. Yang pertama adalah deduktif dan yang kedua adalah induktif. Yang pertama, deduktif, dimulai dengan mengemukakan generalisasi oleh guru, dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilaksanakan siswa. Yang kedua adalah induktif, dimulai dengan menyampaikan fakta-fakta khusus, kemudian digeneralisasi menggunakan hipotesa dan menarik kesimpulan.